Bu, sehat Bu? Alhamdulillah Mas Dika, Ya, sehat selalu. selamat Idul Fitri ya Bu ya. Iya, terima kasih. Bu, ini mau acara apa sih Bu, tujuannya Pak Bu? Eh, Tujuannya gini sebetulnya, kita memperingati nih tanggal 2 Mei nanti Hari Pendidikan Nasional. Ini makna dari pendidikan nasional itu ngena nggak di anak-anak gitu loh. Mereka tahu nggak Hari Pendidikan Nasional itu apa, siapa yang melatar belakangi lahirnya pendidikan nasional, kemudian apa sekarang yang perlu kita lakukan untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional itu sendiri gitu Mas. Bentuknya apa aja nanti nih, ngapain? Kalau ini sih nanti anak-anak biasa mereka nanti baca, kemudian nanti mereka bisa bermain. Kita ada beberapa game lah, nggak terlalu rumit sih, sederhana saja untuk melatih keberanian mereka. Kemudian karena ini juga masih dalam rangka Idul Fitri juga, jadi mereka nanti ada semacam halal bihalal, saling memaafkan satu sama lain, dan kita makan bersama ala kadarnya kita, seadanya kita. Nah Bu, sebenarnya pesan apa yang mau disampaikan kepada anak-anak ini Bu? Pesan pendidikan apa yang mau diangkat dari acara ini? Iya, sekarang di era milenial ini sebagai generasi penerus bangsa itu kita harus memiliki modal pendidikan yang memang sangat-sangat dibutuhkan untuk jalan kita nanti. Pemerintah sudah memberikan fasilitas yang luar biasa, mempermudah putra-putri bangsa untuk mengenyam pendidikan setinggi-tingginya untuk bekal hidup mereka. Jadi manfaatkan fasilitas itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai terbawa arus pergaulan maupun lingkungan yang kurang baik, sehingga mereka tidak bisa meraih pendidikan setinggi-tingginya. Oke, Bu, lewat membaca buku ini terus apa yang diharapkan ke depan untuk anak-anak ini? Apakah untuk bisa membuka wawasan atau apa yang dimanfaatkan dengan acara nanti Bu? Ada bercerita ya? Iya. Apa Bu manfaatnya? Sebetulnya utamanya kita membuka wawasan dari anak-anak, ya. Wawasan anak-anak akan pentingnya pengetahuan bagi mereka, karena pengetahuan itu kita dapat tidak hanya satu kali, tetapi setiap saat dimanapun kita berada, sampai kita pun tua, itu ilmu pengetahuan sangat-sangat kita perlukan. Salah satunya kita dapat dengan membaca. Nah, insya Allah dengan anak-anak masih rajin bermain ke perpustakaan sampai usia SMP SMA, mereka punya wawasan yang lebih tinggi untuk meraih cita-cita setinggi langit. Oke, Bu, tips dong untuk anak zaman sekarang kan lebih suka main HP mungkin ya. Sebagai orang tua nih, sebagai ibu yang bergerak di literasi, gimana memanfaatkan HP tapi juga bisa tetap membaca, seperti apa Bu? Punya tips nggak Bu? Sebetulnya gini, kita tidak mungkin sebagai orang tua di zaman modern seperti saat ini tidak memfasilitasi anak dengan HP, karena itu memang sangat diperlukan. Salah satunya juga untuk tugas sekolah, ya, apalagi kemarin dengan adanya pandemi. Jadi saya selaku orang tua berpesan kepada anak-anakku semuanya untuk bijak dalam menggunakan HP, dalam bermedia sosial. Gunakan itu untuk hal-hal yang memang sangat-sangat baik dan diperlukan. Salah satunya literasi yang mungkin tidak dapat di dalam HP, kita akan lebih banyak melihatnya dan mendapatkannya dengan membaca buku, karena lebih lengkap di situ, uraiannya juga lebih banyak di situ. Kalau mungkin banyak kendala, ada sisi positif negatif dari medsos, ada sisi positif dan negatif juga dari buku, tetapi insya Allah dengan melihat buku, kita dengan membaca buku, banyak yang bisa kita dapatkan. Nah, peran orang tuanya gimana Bu untuk pengawasan HP kira-kira nih ya, pengalaman Ibu gimana? Banyak sebetulnya yang bisa kita lakukan selaku orang tua untuk mengawasi anak-anak menggunakan HP. Salah satunya dengan memberikan waktu-waktu tertentu mereka bermain. Ini yang pernah saya lakukan kepada anak. Kemudian mohon kepada anak untuk HP itu jangan pernah dikunci dengan password yang kita tidak bisa buka. Ya, karena suatu saat kita juga bisa menggunakan HP itu, kita bisa melihat HP itu. Tapi kita juga selaku orang tua, kita juga membuka diri. Anak pun bisa melihat HP kita. Jangan kita pingin melihat HP anak, tapi HP kita juga kita kunci. Jadi mulailah dari diri sendiri dulu untuk memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita. Salah satunya yaitu dengan memberikan jadwal. Ada jadwal bermain HP, ada jadwal belajar, ada jadwal
untuk istirahat. Insya Allah kalau itu kita terapkan bersama, anak tidak terlalu kecanduan untuk bermain HP dan kecanduan game. Dan saya hanya berpesan pada orang tua semuanya untuk terus waspada, okay? Karena sekarang banyak permainan di game yang memang itu membutuhkan dana, dan akhirnya kita yang kewalahan juga. Banyak dari harta kita yang lepas yang harus tergadaikan hanya untuk bermain dengan HP. Iya, oke, siap. Bu, nanti berapa anak kira-kira dan dari lingkungan mana aja, Bu? Ini sih kemarin dari utara sampai barat, ya. Kita kan letter U itu kami undang sih ke sini walaupun tidak pakai undangan resmi, hanya via dari mulut ke mulut saja. Mungkin ada sekitar 40-an ya. Semoga sih bisa netes sampai segitu. Karena kemarin saya lihat anak-anak yang datang ke sini sudah ada 35. Oke, ya. Ya. Umur berapa itu, Bu? 40 itu? Itu usia SD SMP. SD SMP ya, berarti kelas umur 7 sampai 15-an tahun. 15 kurang lebih, ya. Jadi memang kalau anak-anak usia SMP, SMA itu masih bermain ke sini, insya Allah mereka masih punya wawasan yang luas dan masih bisa diarahkan, dalam artian kita beri nasihat. Siap. Ya, supaya terus terang jangan sampai putus sekolah. Betul. Itu yang sangat kita prihatin lah untuk melihat itu, fenomena itu saat ini. Oke. Bu, total buku berapa sekarang di sini? 7.000 lebih. 7.000 lebih ya. Alhamdulillah, semakin banyak, Mas. Iya, masih keliling itu, Bu, motornya. Ini niatnya besok, ini sudah banyak permintaan, sampahnya sudah numpuk setelah Lebaran. Oke. Iya. Oke, Jadi siap. kemarin yang pada setor ke sini karena sudah nggak sabar menunggu saya keliling, ada yang setor sudah satu motor, jadinya sudah satu bak saya angkut dulu ke bank sampah. Karena hari ini ada acara, jadi besok ada libur 1 hari lagi buat narik sampah. Makasih, Bu Roro ya. Sehat, Bu. Sama-sama. Oke.